datang di Kotak Suara, di mana dunia kotak bersuara. Gua Alvan sebagai host dan ada rekan gua. Dilaf dan gue Daily sebagai co-host. Oke geng, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Ada Bang Mail dan Bang San dari Fem Amity. Dan halo Bang Mail, halo Bang San. Halo. Halo. Halo ya, dan juga ada siapa lagi? Jelas, kita nggak cuma satu bintang tamu dong. Kita juga ada Bang Juju sama Kak Kain dari JNG. Halo. Halo, selamat malam. Halo semuanya. Mereka itu kalian tahu dari mana ya? Jelas mereka itu dari Amity dan JNG, di mana salah satu fam besar seperti tema kita malam ini, yaitu problematik kita harus masuk komunitas, kenapa kita harus masuk fans. Oke, jadi kita mengangkat bintang tamu yang jadi kita coba mulai kenalan dulu deh sama mereka nih, biar kalian pada kenal juga ya. Pertama dari Bang Mail dulu. Bang Mail, boleh dong kenalan ulang dong sama yang lain dong. Halo, selamat malam ya semuanya. Perkenalkan, aku Mail dari Amity. Salam kenal ya semuanya. Halo Bang Mail, dan ada Bang San. Halo Bang San. Halo Bang Alvan, selamat malam Kotak Suara. Perkenalkan saya Shan dari Amity. Halo. Ada siapa lagi nih kita nih? Ada Bang Juju dong dari JNG. Halo Bang Juju. Halo Kotak Suara, halo Amity. Saya Juju dari Gang and Gang. Halo. Ada siapa lagi Bang Juju? Nggak sendiri dong, ditemenin sama admin imutnya katanya nih, Kak Kain. Halo Kak Kain. Halo semuanya, aku Kain dari Gen and Gang. Oke, halo kalian. Gila, keren banget nih gue sama Dila kedatangan dua fam besar ya, Amity sama GN Gang. Kemarin tuh gue sempat searching ya tentang kalian gitu kan. Dari ini sih pertanyaan itu banyak ditanyain sama beberapa pemain Roblox. Salah satunya tuh kayak kenapa sih harus masuk fams, kenapa sih harus masuk komunitas, dan apa sih fams, apa sih komunitas gitu. Dari Bang Juju, boleh gak sih menurut lu fams itu apa sih gitu loh? Menurutku sih FEMS itu ya tempat kita bersatu lah. Misalnya kalau misalnya di JNG kan awalnya berangkat dari FEM lah. Jadi kita punya ide, kita punya hobi yang sama, kita punya visi yang sama, mungkin biar lebih solid dan kompak gitu kan. Jadi kita bikin tuh perkumpulan lah gitu, untuk kita bisa ngobrol bareng, bersosialisasi bareng gitu. Oke, jadi untuk nyatuin visi dan misi yang sama ya. Kalau dari Bang Mail sendiri gimana Bang? Menurut Abang gimana Bang untuk fans dan community ini? Apa sih gitu fans itu gitu? Biar para pemain Roblox yang tuh tahu gitu, kenapa sih gue harus gabung fans? Kadang kan ada yang cuma sebatas ikut-ikut doang nih gitu. Mungkin sama ya seperti Mas Juju ya. Kenapa sih harus ada fans dan kenapa harus ada komunitas gitu ya? Apalagi kita di Roblox ini ya, banyak yang mempertanyakan bahwa main Roblox ribet banget sih pakai komunitas atau fans atau clan gitu ya. Banyak banget pertanyaan pasti yang seperti itu. Nah, kita sebenarnya awal itu kan melihat avatar gitu ya. Avatar kayak, wah orang ini keren gitu, avatarnya kotak atau yang sekarang kita pakai ini gitu. Dan ternyata di balik di balik avatar ini ternyata ada orang loh yang main, atau kita bisa bilang pilot gitu ya. Nah, dan bisa dibilang kayak ini yang mainin manusia gitu. Jadi kenapa bisa penting banget, karena bagiku sama suatu wadah lah buat kita menyatukan berbagai karakter orang, kayak entah itu dari Sabang sampai Merauke mungkin. Terus juga bener lah sama menyatukan visi dan misi sama satu sama lain gitu. Mungkin itu ya dari aku sih gitu kurang lebihnya ya. Oke, keren sih emang sih. Menurut gue juga emang kita tuh perlu wadah ya, biar nggak sebatas main sama main doang kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita lu fokus ke Amity sama JNG-nya nih. Gue tuh dari awal main tuh gue tuh sebenarnya pengen masuk ke dua fams ini, cuma kan nggak boleh double fams, dan kayaknya fam ini besar juga gitu kan. Bukan besar juga, fam besar banget gitu. Gue pengen tahu dong sejarah awalnya gitu, kayak Bang Juju nih, awalnya landasan lu awal bikin JNG tuh di mana sih awal ceritanya gitu loh Bang? Landasan awal ya, aduh ini panjang sih kalau diceritain, bisa satu album nih.
Cuman kalau Singkat aja. singkatnya sih, eh, jadi sebenarnya GNG berawal itu dari 20 orang langsung. Eh, Lalu kita tuh berangkat dari fam sebelumnya yang pecah lah karena berbeda pandangan. Genji pun berdiri tuh kenapa namanya geng and geng ya? Karena yang kita rasa kita lah geng di awal adalah kita, and geng selanjutnya adalah teman-teman sekalian. Contohnya di sini kan ada sahabat kita Amity, di luar lain mungkin ada family lain, komunitas lain. Itulah geng yang ada di dalam nama Genji itu. Jadi siapapun merupakan sobat karib kita lah begitu. Itu landasan awal pernamaan JNG. Itu sih kalau untuk sejarah awalnya. Sejarah awal berarti dari perpecahan fam sebelumnya ya, karena emang mungkin banyak fam juga terbentuk dari seperti itu kali ya. Ya ini yang gue alamin sendiri juga gitu kan. Dulu gue bentuk fam pun sama perpecahan dari fam sebelumnya. Terus berarti ini kan lu bilang tadi 20 orang awal ya. Ini termasuk 20 orang awal ini termasuk Kain juga atau emang Kain itu orang yang baru di luar 20 orang ini gitu? Sekarang sih untuk founder 20-nya mungkin sisa 4 lah ya, 4 atau 5 orang. Kain ini kenapa di sini? Karena dia kan admin eksternal. Nah, kalau di Genji dia punya 2 divisi untuk internal dan eksternal. Kalau di sini kan jatuhnya kan udah untuk platform luar atau branding, sosial media, itu kita pakai tim eksternal kita, dan kita pun punya manajemen sendiri lah. Kalau bahasa anak Robloxnya PT lah, PT. Owner PT gitu. Oke. Nah kalau buat Amity sendiri nih, karena yang gue lihat dari Bang Mail untuk penamaannya beda nih, menggunakan kata presiden gitu. Boleh dijelasin nggak sih Bang sejarah singkatnya Amity itu gimana dan kenapa penamaannya berbeda juga gitu loh Bang? Oke. Sebenarnya shout out juga buat Asher, Kia, terus juga Mashan yang di sampingku sekarang. Sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya Amity itu the real owner itu ya, gue bisa bilang itu Asher, dan mungkin dia ada halangan dan belum bisa hadir gitu. Cuman tetap Amity bisa ada karena Asher gitu. Jadi gue singkatnya, Asher ini dahulu dia itu cuma 5 orang lah gitu, cuma 5 orang. Gue belum bisa sebutin nama-namanya, cuman ada di antara kita juga ada Mashan, ada gua, Mail gitu. Dan dari awal pun kita bener nggak expect gitu Amity bisa segede ini gitu kan. Bakal panjang banget ya. Singkatnya pokoknya ini gue bisa bilang ini karya Asher lah gitu, maksudnya. Jujur ini sebenarnya kita share ini baru pertama kali banget di kotak suara ini tuh, baru perdana, betul ya Mas Malila? Dan apa namanya, kalau misalnya bisa dibilang Amity itu memang backgroundnya memang kita dari beberapa fam, beberapa clan juga yang sebelumnya tuh memang udah ada duluan dari Amity kayak gitu. Mungkin kita juga nggak bisa sebutin juga gitu. Backgroundnya tuh kita macam-macam, dari Asher pun ada sendiri, kemudian Mas Mail sendiri. Kayak contohnya mungkin aku yang dulu sempet megang clan di Vietnam juga gitu, sampai akhirnya bisa masuk ke Amity juga. Jadi kita bisa bilang kalau Amity itu dari berbagai macam background yang akhirnya kita sama-sama duduk bareng lah ibaratnya gitu, untuk kita nyiptain suatu space buat kita tuh bisa gather sama-sama gitu. Dan fun fact juga, kalau misalnya Amity itu mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih arti Amity gitu. Amity itu sinonim, itu artinya adalah friendship atau persahabatan. Jadi likewise once ketika mungkin ada member baru atau mungkin ada orang yang mau join ke Amity, the first one yang mungkin mereka bakal dapat adalah the sense of belonging as a friendship. Mungkin itu sih yang bisa kita share. Gimana lu? Keren gak lu? Keren banget dong. Ya di look.
A few moments later. Iya, aman. Oke, oke. Kemarin tuh gue sempat riset sedikit nih tentang kalian ya. Dari JNG. Kemarin tuh kalian masuk. Kemarin tuh gue lewat di FYP TikTok gue. Dari JNG tuh dia masuk ke salah satu outfit apa terbaik gitu. Gimana nih? Gue penasaran gitu. Kalian bisa masuk seperti itu tuh karena emang kalian tuh ngajarin member kalian satu-satu untuk ngebuat apa atau emang ngalir gitu aja gitu? Dari Bang Juju atau Kakain ada bisa bantu jawab nggak? Oke, ini itu sih kemarin sempat 2 kali ya kita dapat kualifikasi, tapi agak lucu sih pas kita dengernya, pas bacanya juga. Wah, yang pertama sih well appreciate juga ya untuk kontennya sih benar-benar berpengaruh juga gitu. Kayak kita masuk top 3 list gitu kan dari kreator tersebut. Itu sih kita nggak ada ngajarin atau kayak bikin tren gitu. Cuman di JNG kita punya kultur gitu, contohnya kayak mostly misalnya aku menggunakan Ava, kayak sekarang ini aku pakai hoodie hitam, pakai kuplukan, nanti anak-anak pada join gitu. Nah, di JNG pun kita nggak ada aturan, contohnya seperti dilarang kopi mengkopi gitu. Mungkin masalah kopi mengkopi juga sering lah jadi perbincangan, masalah atau konflik. Kalau di JNG sih kita jika butuh bantuan sih kita bakal support. Contohnya aku butuh referensi nih, kita bantu gitu. Kita juga ada khusus chat untuk kasih tahu gitu, ini baju kayak gini-gini. Dan kita pun di marga-marga inside JNG pun mereka punya clothingan yang mereka identik dengan mereka gitu, yang masih satu warna, yang bisa culture, bisa kompak. Mungkin itu sih dari FOMO-nya gitu. Jadi gue kira tuh awalnya kan gue awam nih ya gitu. Gue awam gitu. Gue kiranya tuh dari JNG tuh kayak ada beberapa fans kan yang kalian tuh wajib ya pakai setelan kayak gini gitu. Diwajibkan kayak gitu. Jadi makanya gue lihat kayak wah, kemarin gue lihat JNG tuh masuk ke top list itu kan. Gue bilang, "Wih, keren sih" gitu kan. Terus nah di Look juga tadi itu sempat nanya-nanya ke gue kan kayak untuk di Amity, Bang. Itu gue tuh sebenarnya jujur ya, gue tuh sering main kan di map salon, cuman emang mungkin jarang satu server nabrak satu server, atau mungkin kayak sempat kemarin kita bahas kan di Amity itu servernya nabraknya dengan JNG gitu, dan akhirnya publiknya pada ikut keluar gitu kan. Itu di Amity sendiri tuh ada kegiatan kayak kalian tuh harus ada map favorit kalian nggak sih selain salon gitu, jadi kalian banyak kumpulnya di map itu gitu, siapa tahu kan ada penonton kita di sini nih yang pengen gue pengen join ke mapnya yang ada Amity-nya gitu. Oke. Sebenarnya mungkin kalau misalnya bisa dibilang karena memang Amity ini kan terbentuk juga dari salon juga nih, dari SDF ya, Salon des Fiesta. Dan kita pun juga melabeli kita sendiri bahwa main server kita ya di salon kayak gitu. Jadi memang lebih banyak itu kita pasti mainnya di salon. Cuman kalau misalnya map lain nih, atau mungkin ada nightclub yang lain, atau spesifik map yang lain, itu tuh kita jujur nggak ada ya gitu. Cuman kita sering banget mabar sama member-member itu tuh dengan kita tuh cobain experience lain gitu, kayak contohnya gunung, atau mungkin horror, atau mungkin map club yang lain gitu. Itu sering banget kita. Cuman again untuk main server kita tuh tetap kita tuh di salon sebenarnya gitu sih. Jadi main core-nya tetap di salon ya gitu. Kalau untuk JNG juga sama, fokusnya tuh kalian tuh main salon atau ada map favorit kalian sendiri gitu? JNG sih kita punya timeline lah, setiap hari itu kita punya timeline dan kita punya jadwal mingguan gitu, di luar kolaborasi sama invitation lah. Kita memang fokus kayak mostly di salon lah, Salon des Fiesta memang base mungkin sebagian besar family lah ya. Cuman karena kita punya klub sendiri kan, kita punya klub, ada grupnya juga kebetulan di klub tersebut. Jadi kita bagilah gitu time-nya.
kita kadang ke eksekutif, kadang ke eksklusif. Kemarin juga kita mau try untuk The Bengkel untuk map experience-nya. Dan itu sih di luar contohnya kayak event-event kita kan, karena mungkin tiap hari sih di kita kebetulan ada kayak giveaway, ada kuis, ada event harian itu kita sering banget. Nah nanti tiba-tiba bisa aja kita kontak experience gunung lain untuk kayak contohnya kita mau adain event nih mendadak gitu, kira-kira bisa nggak gitu. Itu sih baru kita visit kayak map gunung atau map invitation lain sih. Kayak gitu sih Bang Alvan. Oke, berarti nggak terfokus hanya di satu map aja ya kalian ini ya, kalian di beberapa map juga aktif ya. Ini gue sempat penasaran nih tadi dengan dari Amitin, dari Bang Mail sama Bang San. Tadi kan kalian tuh nyebut Amit itu kan gabungan dari beberapa fans kan jadi satu gitu. Dimana kan berarti kalian menyatukan banyak ego, walaupun misalnya yang terdiri dari satu fans pun pasti banyak ego gitu. Nah tapi kalau dari beberapa fans ini kan egonya lebih banyak nih, suka dukanya gimana nih? Menurut lu gimana lu? Lu juga pernah di fans kan lu? Pasti lu penasaran juga nggak sih lu? Atau ada yang lu tanya ke lu? Ya penasaran juga sih, masalahnya kan gue awam juga nih untuk di event ya. Untuk kalian kayak mungkin ada kelola di event gitu, atau mungkin ada semisal kayak cara kayak mempererat hubungan gitu loh dari Amity ke member atau si GNG ke member gitu, gimana? Nah itu iya bener tuh, gue juga penasaran tuh kalau buat kalian gimana sih cara mempererat antar member tuh. Pertama sih gue penasaran sama Amity nih, karena kalian kan bilang di awal kan pergabungan dari beberapa fans tuh, berarti untuk mempererat membernya tuh kalian pakai trik-triknya tuh gimana sih? Boleh deh dari Bang Mail atau Bang Shan. Susahnya membangun suatu komunitas itu seperti mempertahankan mungkin ya, lebih ke mempertahankan member-member kita gitu. Dan sempat concern juga tentang masalah kita dari beberapa fans, dan kayak dari Mashan, aku dan Asher, mungkin ada admin yang lain pun kalau tadi host bilang susah banget gitu, karena kita bisa dibilang semuanya ada nama di satu farm tersebut lah gitu sebelum kita memasuki Amity gitu. Dan itu kan pasti banyak banget beda pendapat itu banyak lah gitu dari kita, dan syukurnya gitu dan puji Tuhan semua bisa sejalan, bisa sejalur, dan bisa sampai di titik ini gitu ya. Begitu ya Mas Shan ya? Iya betul banget. Mungkin kalau misalnya bisa nambahin dikit juga gitu, bahwa kita itu selalu menduduki peran, kalau misalnya kita ngomongin dari layer paling atas dulu deh, kayak contohnya kita sebagai as a admin owner, mungkin kita memposisikan bahwa oh ya udah, kita mungkin sekarang kita yang aktif adalah berempat. Ya udah, kita berempat ini kita sifatnya equal, kita sifatnya sama. Jadi kalau misalnya once kita ada mungkin ada insight atau mungkin kita ada sedikit bentrok pendapat nih gitu, itu kita tetap harus bisa terus out dengan dengan ngobrolnya itu mungkin lebih ke kepala dingin, kemudian saling menerima, terus kayak jadi hal-hal kayak gitu pun lebih bisa jadi sesuatu hal yang kita tuh terbiasa untuk decide atau kita untuk punya visi kayak gitu. Nah kemudian tadi menarik juga pertanyaannya, kayak gimana sih cara mempererat kita dari admin ke member atau mungkin dari member ke semuanya. Sama juga as a second layer juga gitu, bahwa di Amity pun kita as a admin owner juga kita tidak pernah menduduki bahwa kita tuh yang paling atas gitu, yang kita yang being seniority kayak gitulah, itu kita enggak sih gitu. Kita tetap sebisa mungkin kita membaur juga dengan member, dan kita selalu adakan, biasanya kita tuh ada meeting stage itu biasanya kita adakan waktu open member baru pada datang, itu kita meeting stage, kemudian member join lagi, kita meeting stage untuk kita refreshment juga tentang apa aja sih yang ada di Amity kayak gitu. Terus acara-acara atau mungkin ada event-event apa sih di Amity. Nah itu mungkin yang
bikin kita sampai saat ini tuh bisa dibilang solid lah gitu. Paling itu sih. Oke. Lu ada yang mau lu tanya lagi nggak lu? Menurut lu gimana? Nah, itu kan tadi untuk katanya kan untuk kalau katanya pernah dengar nih untuk apa di Amity katanya ada yang pernah sampai 5 atau 6 kali ketolak gitu. Itu seperti apa itu sistem penerimaan dari Amity? Oke, wah menarik banget sih. Ya, jujur ya, dari awal berdirinya kita gitu, tanggal 23 Mei 2025 ya, aku Aser Kiasan udah sepakat gitu. Jadi sebelum terbentuknya awal terbentuknya Amity pun aku sama Shan sudah sepakat kayak kita nggak butuh ribuan orang gitu, kayak kalau cuma buat angka ya gitu. Jadi mungkin aku lebih concern tentang quality over the quantity. Jadi kami gitu ya lebih mementingkan lebih ke kualitas gitu daripada quantity, karena bener ya Mas San ya? Betul banget. Karena memang quality itu tuh yang paling penting sih sebenarnya gitu. Dan kenapa bisa ada yang mungkin komen tuh yang 5 sampai 6 kali masuk Amity tuh gak bisa gitu. Nah, mungkin Mas Mali ini kan juga salah satu admin yang terjun juga di bagian rekrutmen gitu, dimana rekrutmen ini pun kita juga trial and error banget gitu, dari yang bener-bener kita tanpa filtering, kayak ya udah ada member yang ingin masuk lewat platform lain, ya udah kita langsung masukin. Itu pun kita pernah di posisi itu juga. Terus pada semakin berjalannya waktu kan kadang setiap fam atau mungkin setiap clan juga punya kebutuhannya ya gitu, dan itu pun kita di Amity kita mempositioning juga gitu bahwa kebutuhan Amity itu seperti apa sih, kita pengen Amity itu jalan di arah mana sih ibaratnya gitu. Jadi filtering itu kita bener-bener concern banget tentang apa yang kita lagi butuhkan gitu. Kayak contohnya nih misalnya hal kecil gitu, salon udah mulai agak sepi nih di kita misalnya kayak gitu, dan ternyata ada beberapa game yang emang lagi rame banget gitu. Nah, proses rekrutmen itu kita lakukan dengan Google Form. Itu setiap opname kita taruh di link bio di platform kita di TikTok. Setiap open member pertanyaannya itu pasti berbeda, it depends of kebutuhan kita gitu. Nah, dari situ kita bisa kebaca juga nih kayak gitu, apakah ingin join Amity hanya sekedar sorry FOMO, atau mungkin mereka benar-benar mencari tentang sesuatu yang long term gitu, sesuatu yang untuk jangka panjang gitu. Itu kita bisa lihat di situ. Memang tidak sepenuhnya itu benar, cuman sedikit banyak itu mempermudah kita sebagai tim rekrutmen untuk lebih nyari lagi untuk member-member yang lebih pas nih untuk Amity saat ini. Betul ya Mas Mail? Oke, berarti ini yang masuk Amity ini termasuk orang-orang yang terpilih gitu ya, orang-orang yang berkualitas. Nah, sekalian juga nih mau tanya nih, biasanya tuh sekali member tuh, sekali opname tuh biasanya berapa orang tuh? Terus yang keterima itu biasanya kalau sekali opname berapa gitu, kalau boleh tahu? Itu kita juga ada range harinya ya. Jadi misalkan link ke form itu udah di share hari ini gitu, dan 2 hari atau 3 hari pun itu udah kami close gitu. Mau dapat berapapun itu kita nggak ada kayak harus gini close gitu, mungkin nggak ada ya. Jadi kita buka range 3 hari atau 2 hari, terus mungkin apa itu Mas ya? Iya betul. Jadi kita memang betul kata Mas Mail juga. Jadi kita buka tuh tidak berdasarkan jumlah yang kita terima, cuman in average ya, biasa rata-rata itu tuh 2-3 hari itu kita udah sampai sekitar 700-800 respon, sekitar segitu. Dan itu pun sebenarnya ya, fun fact juga nih, proses form itu di G-form yang kita tulis, kita pun kadang tulis beberapa seperti kayak contoh fun fact about you kayak gitu, tentang apa sih yang menarik tentang kamu gitu, terus kenapa pengen join Amity, sampai kita sedetail itu. Intinya adalah kita melihat respon dari calon member itu bener-bener niat nggak nih gitu masuk Amity dengan nulis long text, atau mungkin dengan kita lihat dari bahasa juga, dari apa yang mereka tulis itu tuh bisa kebaca banget. Dan jujur kita amazed banget dengan para respon itu, mereka tuh kebanyakan juga long text semua, dan isinya itu justru
banyak juga yang ngasih kita tuh insight juga gitu, dan mulai dari situ juga pun kita jadi ngerti ternyata kayak hal kecil itu tuh calon-calon member di luar sana tuh ngelihat itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang as a nominal, it's not about the jumlah ya gitu, jumlah berapa responnya, cuman dari situ pun kita ngelihat antusiasmenya tuh tinggi banget gitu. Dan untuk berapa yang kita terima, biasanya kita terima sekitar 15-20%-nya. Itu pun based on green list aja yang kita terima. Gitu sih. Oke, keren sih, keren. Nah, gue tuh sekarang juga penasaran sama GNG nih. Dari jumlah kuantiti kalian tuh lumayan banyak. Dari kalian sendiri untuk syarat ketentuan masuk FEM GNG itu ada syarat-syarat khusus nggak sih? Dan untuk cara perekrutannya seperti apa gitu untuk di GNG sendiri? Gue penasaran juga nih jadinya. Kalau di GNG sih benar sih, kita kuantitinya sangat ya lumayan besar lah untuk saat ini. Untuk rekrutmennya mungkin kita nggak se-complicated yang Amity jalanin. Cuman complicatednya itu pasti bakal saat mereka sudah join server kita. Itu bakal mereka harus ngelakuin kayak banyak banget step, sampai mostly juga ada yang kayak wah ini ribet banget gitu. Kita nilai juga dari situ. Contohnya jika mereka sudah merasa keribetan nih, kayak mau masuk aja ribet, pernah ada case seperti itu jadi penilaian buat kami juga untuk oke, berarti kamu rumahnya bukan di sini sih, mungkin kamu mikirnya gitu. Makanya dari segi recruiting kita agak lebih strict saat mereka sudah mencoba interview di dalam. Nah, saat proses interview itu kita bakal tanya secara langsung melalui voice juga, karena kan di kita melalui ada role juga untuk misalnya mereka ingin daftar jadi member GNG. Saat pendaftaran kita bakal interview mereka, kita akan tanyakan secara mereka personal, karena kan mostly banyak juga yang case contohnya seperti faker atau mungkin kasarnya hode lah gitu. Jadi kita banyak menanyakan langsung lah gitu ke kepribadiannya. Most of the case juga kita banyak screening juga gitu. Jadi sebelum pokoknya layer kita masuk itu pasti saat mereka mencoba lalu mereka mengisi Google Form itu kita stepnya banyak banget. Tapi based on rules sih kita hanya menerima member yang di atas 18 tahun dan kita sangat menghargai player-player yang mempunyai etika, attitude dan mematuhi rules yang ada di dalam server, experience, bahkan di voice, dimanapun itu kita punya tim juga untuk nge-screening mereka secara langsung. Jadi layernya kita banyakin saat mereka udah di dalam. Kalau GNG seperti itu. Oke, ini tuh ada lagi hal yang bikin gue penasaran ya buat kedua FEMS ya. Sebenarnya bukan hanya kedua FEMS sih. Pertanyaan beberapa pemain Roblox yang lain. Bahkan ada yang sampai gue pun kadang mempertanyakan itu gitu. Kenapa gitu? Di suatu FEMS itu ada admin, owner, itu kan mereka akan mempertanyakan itu kan. Pasti banyak yang menanyakan seperti itu. Fungsionalnya seperti apa gitu kan. Menurut kalian tuh kenapa gitu di suatu FEMS itu harus menunjukkan kayak admin nih, ini owner, apakah itu hanya base place karena aku yang bikin servernya jadi aku ownernya, atau ada yang beberapa harus kamu untuk jadi owner tuh harus ada spesifikasinya seperti ini gitu. Itu menurut dari Amity gimana nih? Karena kalian kan lumayan kompleks nih, aku lihat kan ada owner, ada presiden. Kita jawab dikit, mungkin nanti Mas Mail ada penambahan juga. Sebenarnya kenapa ada, kita bilangnya itu role ya, role atau division. Nah cuman kalau misalnya role itu memang harus ada, jadi kita biar tahu secara penugasan atau mungkin secara gue jadi elite nih, gue jadi guide nih gitu, tugas gue ngapain ya, nah biasa kayak gitu biar lebih tahu aja sih sebenarnya. Dan setiap clan atau mungkin setiap fam itu memang kebutuhannya tuh bisa berbeda-beda gitu. Karena contohnya kita hal kecil deh, misalnya ada suatu fam atau suatu clan yang memang mereka bertujuan untuk biar ada space untuk para lead di salon biasanya. Nah, otomatis itu tidak bisa disamakan dengan role atau division yang di Amity punya gitu, karena udah beda nih ya kan tujuan dan kebutuhannya kayak gitu. Dan tujuannya sih paling bold sih mungkin seperti itu ya gitu. Dan kalau di Amity sebenarnya kita itu tidak ada admin, kita itu nggak paling tinggi juga ya bilangnya, mungkin paling atas ya gitu. Paling atas itu adalah kita nyebutnya adalah admin owner, di mana
sekarang kita ada berempat nih, ada Asher, ada Kia, ada Mas Mail, dan juga ada aku juga gitu. Dan memang dari keempat ini pun kita tidak memakai title as a mungkin secara admin gitu. Nah itu kita nggak pakai kayak gitu. Jadi kita pakai cuman based on ya udah kita cocoknya itu for fun, ya udah kita pakai kayak contohnya Mas Mail dia pakai presiden kayak gitu. Terus sebenarnya aku pakai crown gitu. Terus ada Acer dia pakai king juga gitu. Itu just for fun sebenarnya kayak gitu. Based on meaning ya itu untuk penanda juga kalau kita ini adalah ownernya nih dari Amity kayak gitu. Kemudian ada elite, kemudian ada guide di mana mereka tuh secara fungsional memang berbeda-beda gitu fungsinya. Mungkin seperti itu ya Mas Mail, ada penambahan mungkin? Bener-bener banget yang seperti Mas Shan bilang ya. Setiap role pasti ada fungsi dan ada fungsinya. Jadi bener nama-nama kayak Mashan Crown, kemudian Asher King, dan aku presiden gitu, itu sebenarnya just for fun gitu. Dan nggak ada meaning yang lain gitu ya. Maksudnya yang kayak apa ya? Saya kayak pembatas lah gitu, kita bisa bilang pembatas kita ke member atau apapun itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya penanda aja gitu. Gitu. Oke. Lux, menurut lu gimana, Lux? Ada yang mau tambahin nggak, Lux? Daily? Daily. Oh, daily. Ya. Li. Nah ini juga nih, jadi penasaran juga nih, kan katanya di JNG bilang tadi Bang Juju sempat ngomong harus 18 plus nih. Nah itu kenapa tuh harus 18 plus? Apakah yang di bawah umur gak bisa masuk ke JNG atau gimana itu? Kalian kan bisa bikin divisi JNG versi kid gitu loh. Siapa tahu kan. Ya menarik sih. Kita kenapa harus 18 tahun? Karena yang pertama mungkin ada topik atau pembahasan ataupun cara bicara anak Gen Z mungkin yang sedikit dewasa, yang normalnya mungkin di atas 18 tahun. Dan kita juga most of the time itu kita melakukan banyak kegiatan di pagi, siang, subuh, malam. Dan kita tidak ingin adik-adik yang mungkin masih bersekolah, kita jadi bad habits-nya mereka gitu. Jadinya seperti kayak, wah ini abang-abanganku sampai subuh nih, atau malam kan. Kami kan jam kumpul kan malam tuh, jam 8 untuk buka puasa kan. Yang mungkin adik-adik saat ber-SMA mungkin sudah waktunya belajar atau besok sekolah gitu kan. Malam main ikut kita. Nah itu mungkin bisa jadi bad habits gitu. Kami jadi nggak influence mereka untuk hal yang kurang baik lah ke depannya kalau di bawah 18 tahun. Kenapa di atas 18 tahun? Karena kami rasa member yang sudah di atas 18 tahun sudah bisa memposisikan dirinya, membuat pilihan atas dasar pemikirannya dia sendiri. Itu yang menurut base penilaian tim kami. Makanya di JNG sangat strict di bagian umur juga. Makanya saat interview voice itu kita juga bisa nilai tuh, ini suaranya kok masih kayak anak-anak ya gitu. Itu sih. Ya, gua kira kan nanti mungkin next kedepannya JNG mau bikin JNG versi lead gitu, versi kecil 17 tahun ke bawah gitu, jadi isinya anak-anak semua, kan lucu gitu, kayak kita berasa ngasuh. Dan untuk di Amity nih, ini tuh banyak pertanyaan sebenarnya yang mungkin beberapa orang tanyain. Sebenarnya kan mungkin setiap fans itu punya bintangnya masing-masing ya. Tidak kita tutup kemungkinan gitu, entah itu dia bersinar di TikTok, di IG dan lain-lain. Amity kemarin kan sempet rame itu ada Bang Fadil tuh join. Itu tuh yang buat kalian tuh jadi pressure tersendiri nggak sih? Karena ada salah satu public figure yang join ke kalian gitu. Itu jadi ini menurut kita ini adalah Fadil Jaidi ya. Fadil Jaidi itu tuh salah satu public figure yang sangat memberikan pengaruh besar kepada Amity. Lebih tepatnya tuh lebih memberi warna lah untuk Amity kayak gitu. Dan ketika dibilang apakah ada pressure, sebenarnya pressure ada, selalu ada, tapi dengan adanya pressure itu kita jadi lebih bisa membangun secara internal ya, itu untuk kita itu secara behavior atau secara attitude itu kita lebih bisa tone down, ibaratnya gitu. Dengan artian adalah oke, ada public figure nih kayak gitu, otomatis secara pembahasan atau mungkin secara attitude atau perbuatan atau apapun itu tuh kita tuh jadi lebih bisa auto memposisikan diri lah gitu. Ibaratnya oke,
Berarti we have to behave lah ibaratnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Fadil itu super humble orangnya gitu, suka banget ketika kita voice itu kan kita di server kita sering voice tuh biasanya, kadang tuh nimbrung gitu, dan dia tuh tidak pernah setting boundaries dengan member juga gitu, dia selalu welcome. Dengan itu tuh kita ngerasa jadi kayak diterima gitu, diterima sama Fadil juga gitu, Fadil juga merasa juga diterima juga sama kita gitu. Mungkin itu sih. Next, gue penasaran juga nih untuk salah satunya kan member yang banyak gue bukan member kan, untuk di JNG kan membernya lumayan banyak ya yang gue lihat nih. Gini, di luaran sana gitu gue banyak melihat beberapa konten bahwa Roblox Fams itu akhirnya tuh menjadi sebuah ajang untuk berselingkuh gitu. Itu banyak ya. Gue tidak menjudge satu Fams, tapi itu banyak ya gitu. Pernah gak sih di kalian kan banyak nih membernya kurang lebih 1.000 lebih yang gue lihat ya, sorry kalau gue salah. Berarti kan kuantiti orangnya lebih banyak. Berarti kan pernah nggak sih ada terjadi kayak, sorry itu saya mungkin kayak kasus-kasus seperti itu gitu? Untuk kasus ini sih banyak banget sih. Kalau kita sih kalau perselingkuhan itu kadang mungkin persenannya lebih dikit. Tapi sih yang paling sering itu kita case-nya speedrun gitu. Jadi karena base emosionalnya mungkin nggak dapet, jadi ganti. Untuk saat ini sih JNG sangat strict juga, karena kita kalau dapat laporan contohnya case perselingkuhan atau speedrun, musang, nah itu kita langsung blacklist, kita ban juga dari server gitu. Karena kalau speedrun sih itu paling merugikan gitu buat kami. Contohnya sih yang paling menyebalkan menurut kami adalah ketika membernya aktif, ya kan, ketemu mungkin salah satu oknum dan somehow membernya jadi nggak aktif, jadi tertutup, jadi nggak mau voice sama kami, nggak mau nimbrung atau apa, dengan embel-embel ya itu kayak kamu nggak mau voice sama aku lah apalah gitu. Itu sih kita agak kesannya kurang baik lah gitu. Karena kita pun di sini kan tujuannya untuk bersosialisasi. Komunitas ini kan dibuat untuk kita semua bisa bareng-bareng. Oke, kita punya inner circle, kita punya kelompok yang lebih kecil lagi di ruangan yang kita sangat super duper besar. Bukan berarti teman-teman yang lain merupakan jadi tempat kamu kurang nyaman gitu. Padahal sebelum kamu pun datang atau menemukan wanita atau pria tersebut, itu pun kita kan nggak ada nggak ada sanggahan untuk bilang kamu di kelompok kecil ini aja, kamu kalau udah pacaran jangan lupa join sama kita ya. Kita selalu kayak gitu. Kita malah kalaupun kalian dalam suatu hubungan sih kita pengennya ngerangkul kalian join ke kita. Kalian kan sebenarnya kan ketemu mungkin di sini. In most of the case relationship itu memang sangat bikin kita agak overwhelmed sebenarnya. Tapi di Genji kita sangat cepat ya untuk maintain pada tersebut, dan mungkin di Rose Genji kita nggak ada urusin masalah pacaran karena kita minta mereka untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Kan sudah 18 tahun tuh, belajarlah menyelesaikan masalah sendiri, karena kita punya guard gitu yang fungsinya untuk try to solve problem atau menengahi sebuah masalah. Tapi coba para member menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Apa yang kalian mulai, cobalah kalian selesaikan, belajar untuk mendewasakan. Kami hanya sebuah wadah, kami hanya sebuah yang mangkuk lah untuk kalian di sini berkarya, bersosialisasi, society. Tapi jika pun ada masalah antara A dan B, ya cobalah selesaikan masalah kalian sendiri. Karena nggak mungkin kan saat ini buat kami 3 orang nih, 1.000 member, nggak mungkin lah semuanya bisa diselesaikan mas. Itu baru konflik internal kan, belum konflik eksternal gitu sih. Oke, betul sih. Kadang-kadang gue suka ngeliat ini loh, ada dulu berapa kali gue masuk Fams, ada peribahasa gini, kita masuk Fams, berakhir hubungannya, berakhir juga membershipnya gitu kan. Iya nggak sih? Ada banyak yang kayak gitu nggak sih? Banyak nggak sih? Iya, itu sering banget. Sering banget kan ya? Berakhir hubungannya, berakhir membershipnya juga gitu. Nah, ini buat di Amit sendiri nih Bang. Untuk kasus-kasus kayak gitu ada nggak sih gitu? Kalian kan, yang gue lihat kan lebih, penyaringannya tuh lebih tertarik ya? Ada nggak sih berakhir hubungannya, berakhir juga membership jadi membernya gitu?
Kan banyak banget yang kayak gitu gak sih? Di Amity gimana? Kalau perjalanan kita ini ya, ada beberapa case yang seperti itu gitu, dan benar gitu yang Mas Juju bilang, kalian udah dewasa gitu, kalian bisa menyelesaikan lah apa yang kalian buat. Kalau untuk dibilang case kayak gini sebenarnya banyak gitu, dan FYI ya, dulu itu gue lupa tanggal pastinya ya, pokoknya udah masih awal-awal Amity terbangun itu, kita sempetin ada rules yang namanya nggak boleh pacaran satu clan gitu, karena di situ kan kita emang benar-benar kita nggak tahu gitu, kita awam banget lah kalau masalah itu, takutnya gimana-gimana, jadi kita berempat buat bikin kayaknya ini rules terbaik deh gitu. Dan fun fact juga, ada rules dahulu ya, dan sekarang itu udah nggak ada gitu. Dan dulu itu ada rules yang namanya kayak gini, ketika kalian pacaran dalam satu clan gitu, terus kalian putus gitu, putus, kemudian salah satu dari mereka ini keluar gitu, dan salah satu itu harus ada yang tanggung jawab, let's say tanggung jawabnya cari pengganti baru gitu, baru boleh stay lagi. Dan kalau memang nggak dapat pengganti, dua-duanya harus keluar gitu. Itu dulu ya, FYI itu dulu sempat ada rules kayak gitu, karena kita mempertimbangi banget masalah yang seperti itu yang tadi host bilang kan, membershipnya juga hilang. Nah, itu kita menghindari sebenarnya pas awal-awal ya, dan sekarang pun sebenarnya udah enggak, karena kita juga upgrade, terus kita mikir kayaknya rules ini nggak perlu deh, karena kita juga udah tahu kondisi dari umur mereka, dari segala macam pendewasaan mereka lah, kita udah paham gitu. Itu sih mungkin ya, karena dulu sempat yang rules itu sempat geger gitu, karena ketika kalian pacaran putus, ceweknya keluar, kalau si cowoknya nggak mau keluar gitu, kita ambil contoh ya, kalau cowoknya nggak keluar itu cowok ini harus cari pengganti si cewek yang keluar gitu. Sempat complicated sebenarnya kayak gitu. Itu sih paling, jadi banyak lah masalah-masalah kayak gitu, dan sekarang syukurnya untuk permasalahan kayak gitu mereka udah bisa menyelesaikan sendiri, dan yang disyukurin juga mereka nggak ambil langkah untuk keluar dan lebih memilih menurunkan egonya masing-masing lah gitu. Oke. Paham gue paham. Ya dulu tuh sering banget, dulu tuh gue juga sempat dulu kayak gitu tuh, nemu masih masuk fam, ada yang pacaran putus, ya salah satunya pasti keluar tuh. Gue bilang sampai mikir lah, ini tujuan masuk fam sini nyari pacar kah atau gimana kan? Gue sempat seuzon seperti itu ya gitu. Iya nggak sih? Ada mungkin additional. Mungkin aku tambahin dikit ya. Ini memang meresahkan sih. Konflik kayak gitu sih meresahkan banget. Karena problemnya adalah di membernya. Kami sebagai komunitas, kami yang saat kalian berpacaran, melakukan relationship, kami itu nggak salah. Kenapa kami yang kalian tinggalkan? Gitu sih. Itu agak gimana sih pemikirannya? Menurut gue kadang-kadang mikir gini loh. Kalian pacaran, misalnya gini nih, misalnya di Amity deh atau di JNG lah, kita sebut salah satu ya. Nggak, kalian tuh pacaran tuh nggak ngajak Amity-nya loh. Kalian pacaran tuh kayak kalian bisa ketemuan nih sampai Dewan, Amity-nya nggak diajak gitu. Kalian kalau Amity nggak diajak, tapi pas kalian putus, kenapa FMK jadi korban? Kan gitu kan? Setuju lagi. Bener banget. Cuman mungkin sedikit dari kita juga, ketika memang hubungan mereka berakhir dan membership mereka berakhir di kita, jujur yang sedih itu tuh banyak gitu. Yang banyak yang kita maksud tuh adalah kita kan mabar bareng nih, kita kan in game bareng, sering muncak lah bareng-bareng, atau mungkin salon bareng-bareng, terus kayak tiba-tiba harus out lah gitu. Itu tuh jujur kita ngerasa kehilangan sebenarnya ya, despite dari permasalahan mereka ya gitu. Soalnya kadang kita tuh sampai muncul, udah deh bebas deh gitu, lu mau pacaran, lu mau ngapain tuh ibaratnya kita bebasin lah gitu, tapi konsekuensinya ya seperti itu gitu. Kalau misalnya memang harus berakhir ya jangan sampai berakhir juga membershipnya, intinya sih kayak gitu. Jadi kesedihan itu tuh pastilah dari kita, dari admin owner, dari teman-teman juga yang lain, member-member yang lain, itu kita ngerasain banget. Betul. Kalau di JNG mungkin agak berbeda sih. Kita sih awal dulu kayak gitu. Cuman terus somehow kita bilangnya kayak kita bukan rumah meskipun kalian pacaran gitu, terus membership kalian berakhir, dan somehow kita kayak wah sedih banget sih, kenapa harus lu keluar sih. Kita awal mikir gitu, terus terakhir kita mikir kayak kami ini mungkin belum kamu anggap sebagai safe place-mu lah, sehingga kamu keluar. Itu jadi kayak kita mikirnya oke lah, nggak apa-apa, people come and go gitu. Jadi kita mungkin JNG ya sejujurnya di dalam itu agak keras lah, kita agak tega gitu.
dari segi apa ya, membership atau restriction. Mungkin sebagai kasarnya sih, ibaratkan kalaupun kalian nggak peduli sama kami, ya kami pun harus gimana, karena kan geng itu kan brotherhood kan, kayak really benar-benar kayak kita bonding. Cuman if somehow kami pun jika tak berarti, mungkin another people will do the same thing to me as the leader atau teman-temanku atau officialsku, mungkin kayak gitu sih di JNG. Tapi memang bener sih, kayak dulu kita kayak yang Bangsan lakuin, cuman udah terlanjur banyak banget sakit hatinya saya mas, ditinggalin mulu mas. Udah berharap. Gitu, cuman pada akhirnya memang setiap orang itu ada masanya ya, betul, dan tiap orang itu tuh sangat mudah tergantikan lah ibaratnya gitu. Jadi again bener juga, gue kalau misalnya bisa nge-summarize tadi Bang Juju juga bilang kalau intinya kita mungkin jauh lebih ikhlas ya gitu. Kalau misalnya emang ya udah, kalau misalnya lu mau out ya udah out aja gitu, lu mau menyelesaikan membershipnya ya udah nggak apa-apa ibaratnya gitu. Ya benar juga gitu, karena mungkin dia tidak menemukan tempat itu tuh di kita gitu, di JNG atau mungkin di Amity. Setuju sih. Itu kayaknya problematik semua fans ya, kayaknya nggak kita terfokus 1-2 fans, mungkin semua itu ada lah gitu. Gila, asik banget ngobrol sama kalian. Ini tuh gue pengen nanya deh di last question deh, boleh ya, untuk kedua owner gitu dan juga adminnya. Kalian kan termasuk lama ya, dan ya seperti kalian tahu fans dan komunitas di Roblox itu makin hari itu makin berkembang dan makin muncul banyak fans baru. Entah, dan yang gue lihat sih rata-rata itu kan hasil dari perpecahan fans sebelumnya. Biasanya seperti itu. Biasanya ya, walaupun tidak semua gitu. Kalian nih ada nggak sih dari Amity dan JNG? Boleh dari JNG dulu deh, atau dari Amity dulu, tapi dari JNG dulu deh, dari Amity dulu deh. Dari mana dulu nih enaknya nih? Ya, dari Amity dulu, dari huruf A gitu kan, Amity gitu. Dari A dulu, dari Amity dulu, tips and trick buat owner-owner baru yang ngebuat fans. Dan entah apapun tujuannya, karena terkadang yang gue lihat, sorry to say, ada beberapa owner yang menyalahkaprahkan arti owner ini jadi dia suka seenak. Ada beberapa owner yang bahkan ngedeketin membernya gitu. Tips dan trik, tipsnya untuk kalian untuk mengelola sebuah fans itu seperti apa gitu? Oke. Wow, ini last question-nya menarik banget. Wah, apa ya, mungkin kalau untuk tips ya, pesan aku untuk teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana, first of all, jangan takut untuk memulai gitu ya. Itu pertama, dan jangan sesekali kalian terjebak dengan kita bisa bilang lomba angka, dalam artian jangan ngelihat ke kanan ke kiri gitu. Misalkan ya, kita ambil contoh Amity gitu. Amity ngelihat GNG yang membernya bisa dibilang contoh misalkan GNG 1000 member dan Amity cuma 50 member. Terus nah, kita tuh jadi merasa harus melebihi seorang GNG gitu. Jadi kayak kita harus bisa lebih dari member ini dari GNG gitu. Dan itu menurut gue hal yang salah. Karena apa sih gitu? Gue pernah ngutip, it's better to have 5 diamond than a bucket of rock gitu ya. Jadi bisa dibilang lebih baik kalian punya 5 berlian dibanding ember penuh dengan batu kerikil gitu. Jadi mungkin pesan aku gitu. Jadi kayak jangan sesekali kalian terfokus oleh angka gitu. Yang tadi aku bilang quality is better than quantity. Mungkin dari aku gitu ya. Mungkin Mas Yan ada tambahan, Mas Yan? Betul. Setuju juga sih gitu. Cuman mungkin ada sedikit juga kalau dari aku, mungkin percaya bahwa setiap klan itu punya struggle-nya masing-masing dan itu tidak bisa disamaratakan gitu. Amity punya struggle-nya sendiri, punya momennya sendiri. JNG pun juga sama gitu. Pernah di fase jatuh bangunnya JNG seperti apa, Amity pun juga sama gitu. Dan the way cara kita untuk memperbaiki, yang paling penting itu tuh adalah not to run from the problems, tapi tetap stay aja, coba perbaikin lagi. Kalau misalnya secara sistem itu mungkin masih salah, coba perbaikin secara internal ya. Contohnya kayak secara member, secara admin, atau mungkin secara orang-orang yang bisa diajak untuk sharing insight gitu. Karena menurut pribadi juga kita, struggle-nya kita, momennya kita itu adalah pembelajaran banget untuk kita bisa menjadi fam atau klan yang berkembang kayak gitu. Dan again, menurut gue pribadi juga yang paling penting itu adalah, dan mungkin gue mengamini ini semua ya gitu, bahwa setiap mungkin ada calon owner nanti di luar sana atau mungkin yang sekarang lagi clan build, itu adalah mereka tuh pasti pengen jadi owner atau mungkin menciptakan fam itu kan tujuannya untuk membuat space, wadah untuk kita tuh bisa having fun bareng, bisa gather sama-sama, but still in positive way. Artinya apa? Ya bermanfaat untuk semuanya gitu, bahwa banyak juga solo player yang memang nggak bisa berbaur dengan adanya kalian bikin fam atau bikin clan yang mungkin mereka ini lebih cocok ke kalian, just go ahead kayak gitu. Karena ya itu tujuan kalian gitu. Dan
menurut gue as long as tujuan kalian itu udah positif, semua tuh pasti bakal smooth sih. Jadi pesan dari gue tuh adalah enjoy your struggle moment, itu yang paling penting sih, dan stay with it gitu. Itu sih dari kita. Kalau dari JNG sendiri gimana nih Bang? Dari Bang Juju. Wah, kalau dari kita mah kita pun nggak expect quantity kita juga sebesar ini, but and also sorry abang-abang Miti, mungkin our quality is also same like our quantity. Izin Bang. Aman. Coba Ikut ya. Setelah dari podcast ini gue ikut ya. Aman aja itu. cuman Lanjut. bener, quality itu menentukan, itu sangat berdampak meskipun kuantitinya banyak. Ada kuantiti sebuah komunitas sangat ribuan mungkin di luar atau di platform Roblox atau di platform lain, tapi pun belum menentukan komunitas tersebut sehat atau like atau enggak, baik atau enggak. Lucky for us, para member, our gangs member, our gangs itu sih sangat percaya sama official bahwa kita bisa increase quality. Contohnya ada yang join CNG, mereka kayak wah mereka pengen ikutan FOMO, pengen ikutan culture, kayak pengen ikutan aktif, atau gimana sih saya berkontribut untuk sebuah fam ini, kita increase quality-nya, kita bantu mereka. For example, Kain awalnya admin saya juga awalnya introvert, but kita build mereka. So mungkin untuk owner baru, yang pertama mungkin tips saya sih tahu kita tuh kuatnya di mana, kita apa sih PR buat saya sendiri sebelum kamu bisa memimpin semua orang. Contohnya aku punya advisor di dalam JNG, aku punya partner, aku punya admin, dan aku punya penanggung jawab juga di beberapa role yang basically juga mereka sangat membantu aku. Jadi yang pertama untuk tips-tips para owner lain sih tahu diri sendiri, mengetahui kapabilitas saya sebagai pemimpin itu seperti apa, baru kita bisa memimpin orang. Karena layak atau enggaknya itu nanti pas end game-nya, apakah saya succeed atau I fail building this community, this platform. Jadi shout out kepada klan-klan lama yang berdiri sampai sekarang. For example, seniorku Amiti, ada mungkin salah satu komunitas yang juga membantu aku dulu memanage JNG, yaitu Doktin GG, itu sangat bantu aku berkontribusi. Dan di platform Roblox ini kan ruang sosial, ruang society, kita banyak platform, banyak experience, banyak clan lain, banyak firm lain, banyak unclan member, ada yang nggak punya clan. Itu gimana kita bersosialisasi, kita bisa menangkan hati mereka, menangkan kepercayaan mereka, kayak nggak perlu sungkan gitu. Karena saya pun melakukan hal yang sama saat saya masih kecil, saat JNG. Ya kalau katanya kalau dulu sih bilangnya belum ada apa-apa. I come to contohnya Amity, di sini ada seniorku juga. Aku datang ke klan-klan yang besar, kayak I learn from them. Aku tanya mereka, karena jika kita berani berpendapat, ya apapun bakal kita dapat. Gak ada hal yang impossible sih. Dan the last thing sih yang mungkin bisa bikin JNG sekonsisten ini, secepat ini, dan apa ya, se-maintain ini, mungkin pesanku konsistensi is the key. Itu sih kalau dari aku. Untuk owner-owner baru, untuk clan family baru, itu sih konsistensi paling penting lah, itu sih. Oke, keren, gila, keren anjir. Gue gak expect ini tuh apa ya, gue gak expect bisa ngobrol sama kalian berdua, bukan kalian berdua ya, dengan kedua fans ini ya, gila. Thank you banget udah mau datang di Kotak Suara ya, untuk Amity dan JNG, thank you banget loh. Banyak banget ilmu yang kita dapat malam ini, gengs. Jangan lupa ya, gengs, subscribe dan like juga komen YouTube channel Kotak Suara dan juga TikTok Kotak Suara ya. Untuk linknya nanti gue kirim di Discord masing-masing. Oke, gue Alfon, gue izin pamit, dan ada co-host gue juga Daily, pamit undur diri. Oke, thank you banget buat Amity sama JNG udah sempat hadir. Thank you banget ya Bang Mail, Bang Syah. Thank you banget. Thank you. Terima kasih banyak. Itu juga thank you banget tuh Bang. Sumpah keren sih kalian. Gue harus banyak belajar dari kalian sih buat ngebuat sebuah fans. Oke, Saya masih kecil lah kita. Oke, kita akhiri bincang-bincang malam ini. Jangan kemana-mana karena kita akan selalu update terus di Kotak Suara, di mana dunia kotak bersuara. Stay tune and goodbye. Oke Bang, thank you banget Bang. Kita pindah ke platform PC aja.
boleh, 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 boleh. Oke. Ini foto bareng nggak sih? Izin, iya boleh lagi. Nggak bisa berdiri ya?